وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Asy-Syamiyah, 40 hadis seputar Syam yang merupakan satu negeri yang dikhususkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyelesaikan 30 hadis kumpulan dari Syekh Al-Albani di dalam mentakhrij kitab Fadailus Syam yang ditulis oleh Al-Mar'i. Dan sekarang kita lanjutkan dengan ziyadah. Ziyadah adalah tambahan min Sahihil Jami' Shaghir, dari kitab Sahihul Jami' Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti, yang kemudian dipilih yang sahih-sahihnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini saya kumpulkan 10 hadis tentang Syam supaya terkumpul dalam buku ini 40 hadis sebagaimana judulnya. Ya, tapi tepatnya di sini 11 hadis. Berarti 30 tambah 11 ada 40 hadis, 41 hadis. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini karena 10 hadis ini semuanya sahih, maka saya mulai dengan qala Rasulullah secara tegas, ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Sebagiannya kita mulai dengan ruwiya karena hadisnya dhaif. Nah, di sini semuanya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril, bil humma, dengan demam, wa ta'uni, dan wabah penyakit. Fa amsaktul humma, lalu saya pun menahan demam tadi, fil Madinah, di kota Madinah. Wa arsaltu ta'un, dan saya melepaskan wabah penyakit itu ila Syami, ke Syam. Fa ta'unu, maka wabah penyakit yang mematikan itu, syahadatun li ummati, adalah syahid bagi umatku, yaitu umat Islam. Wa rahmatul lahum, dan rahmat bagi mereka, wa rijsun 'alal kafirin, dan siksaan bagi orang-orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat dari Abu Usaib atau Abu Asib radhiyallahu taala an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan Syam adalah kalimat ini, wa arsaltu ta'un ila Syam. Jadi Syam itu dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala wabah penyakit, tapi wabah penyakit ini justru menjadi berkah bagi umat Islam. Karena siapapun yang mendapatkan wabah penyakit ini kemudian mati, maka dia matinya adalah mati syahid, syahadatun. Dan mati syahid itu adalah rahmat, maka disebut juga rahmatun. Tetapi ini hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau orang-orang kafir tentu saja tidak akan mendapatkan mati syahid, tapi mereka justru itu mendapatkan rijz. Rijz ini artinya bukan kotoran, ya, tapi artinya rijz. Kalau zain, nah, itu adalah siksa yang dahsyat. Kalau rijz pakai sin biasanya artinya kotoran, tapi yang dimaksud di sini adalah rijz tadi, yaitu siksa yang dahsyat bagi orang-orang kafir. Kenapa rijz di sini kita artikan rijz dengan zain? Karena dalam hadis yang lain lafalnya rijzun, dan satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan sebagaimana kaidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, al hadits yufassiru ba'duhu ba'dan. Kemudian yang dimaksud mati syahid ini adalah syahidul akhirah, syahid di akhirat. Karena syahid itu dibagi 3. Ada syahidud dunya, syahid di dunia, dia ikut perang tetapi riya, tidak ikhlas karena Allah, mati syahid. Di dunia disikapi seperti orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak disalatkan, karena dianggap dia sudah syahid, nggak perlu disalatkan lagi. Tapi di akhirat ternyata Allah tidak terima dia sebagai syuhada karena niatnya tidak ikhlas. Yang kedua adalah syahidul akhirah, orang yang syahid di akhirat saja. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yaitu beliau mengatakan asyhadatu sab'un, mati syahid selain mati di dalam jihad itu ada 7 macam yang lain.
yaitu mat'un, orang yang terkena ta'un, gharik, yang tenggelam, sahibu dzatil jambi, mengalami penyakit dzatul jambi sampai mati, maktun, sakit perut sampai mati, sahibul harik, terbakar, walladzi yamutu tahtal hadm, mati karena tertimpa reruntuhan. Kemudian wanita mati ketika hamil atau ketika melahirkan, ini adalah mati syahid semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, ini maksudnya syahid-syahid akhirat. Di akhirat dikumpulkan oleh Allah bersama para syuhada, meskipun di dunia tidak disikapi sebagai orang mati syahid, tetap dimandikan, tetap disolatkan. Yang ketiga adalah syahidu ad-darain, syahid dunia akhirat. Nah, ini orang yang perang di medan jihad dan dia mati dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia disikapi sebagai orang yang mati syahid dan di akhirat dikumpulkan dalam kelompok para syuhada. Nah, maka di sini termasuk fadilah Syam ya, dan ini sudah terjadi. Syam mengalami ta'un itu di masa khilafah Sayyidina Umar. Itu terjadi ta'un, namanya ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini disebut ta'un Amwas karena terjadi di Amwas, dan Amwas ini satu tempat di Syam. Ini yang mati dalam satu hari sampai ribuan sahabat Nabi SAW, dan juga ribuan para tabi'in waktu itu, termasuk dua istrinya Mu'adz bin Jabal itu mati dalam satu hari. Sehingga Mu'adz bin Jabal sebelum memakamkan jenazah dua istrinya, beliau mengadakan undian dulu. Ini siapa istri saya yang saya dahulukan masuk ke liang lahat, supaya dia adil kepada istrinya meskipun dalam hal memasukkan jenazahnya itu. Kita lanjutkan hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah taala, istaqbala biya Syama, Allah menghadapkan saya ke arah Syam. Dari Madinah menuju ke arah Syam itu menghadap ke utara ya. Jadi ini di selatan ini Makkah, kemudian kalau ke utara ketemu Madinah, ke utara lagi ke Syam. Allah menghadapkan saya ke arah Syam, yaitu ke arah utara. Wa walla dhahriyal Yaman, dan Allah palingkan pada punggung saya ini akan negeri Yaman. Wa qala li, dan Allah mengatakan kepada saya, ya Muhammad, hai Muhammad, inni ja'altu laka ma tujahaka, sesungguhnya aku jadikan bagimu apa yang ada di hadapanmu, yaitu Syam, ghanimatan wa rizqa, sebagai ghanimah dan rezeki. Wa ma khalfa dhahrika, dan apa yang di belakang punggungmu, yaitu Yaman, madadan, sebagai pertolongan, bantuan pertolongan. Wala yazalul islamu yazid, tidak henti-hentinya Islam itu bertambah. Wa yanqusu syirku wa ahluh, sementara syirik dan penghuni syirik atau pemeluk syirik itu akan berkurang. Hatta tasiral mar'atan, sehingga ada dua wanita yang berjalan, la takhsyayani illa jawran, keduanya tidak takut kecuali kezaliman. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadhhabul ayyamu wal layali, tidaklah lenyap hari, siang dan malam, maksudnya tidak akan terjadi kiamat, hatta yablugha hadzal din, sampai agama Islam ini mencapai mablagha hadzal najm, pada tempat sampainya bintang ini, yaitu ke seluruh permukaan bumi, karena semua permukaan bumi ini bisa dirambah oleh cahaya bintang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis sahih riwayat Tabarani dari Abu Umamah, menunjukkan bahwasanya kelebihan Syam itu adalah ini, ghanimatan wa rizqa, dijadikan oleh Allah sebagai ghanimah dan rezeki. Dan ini sudah terjadi, betul. Dulu Syam itu negara kafir, dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke arah Syam, perang Tabuk, tapi ternyata tidak terjadi perang karena orang-orang kafir tidak berani keluar. Mereka berada dalam benteng mereka. Akhirnya karena lama ditunggu nggak keluar, akhirnya Rasulullah balik ke Madinah, dan ini sudah dianggap sebagai satu kemenangan ya, karena pemilik tanah atau pemilik negara tidak berani keluar. Ini berarti pengecut mereka, menunjukkan kekalahan mereka. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun, belum sempat menaklukkan Syam. Kemudian Khalifah Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Ini waktu yang cukup lama, sehingga beliau mendapatkan kesempatan dari Allah menaklukkan kota Syam. Maka sudah sesuai dengan sabda Nabi di sini, ghanimatan, sebagai ghanimah karena ditaklukkan oleh Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, wariskan, dan menjadi rezeki. Maka ini adalah fadilahnya negara Syam, menjadi rezeki untuk
umat Islam. Adapun fadilahnya Yaman adalah sebagai madad. Madad itu adalah ansor, para penolong-penolong, dan ini juga sesuai fakta. Karena ketika Rasulullah SAW kirim dai ke Yaman, ada Mu'adz bin Jabal dikirim, ada Ali bin Abi Thalib dikirim, ada Abu Musa al-Asy'ari dikirim. Ini ternyata orang-orang Yaman pada masuk Islam dengan sangat mudah. Sehingga karena mereka sudah menjadi Muslim, maka mereka menjadi penolong-penolong Sayyidina Rasulullah atau dakwah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Di sini disebutkan bahwa Islam itu tidak henti-hentinya bertambah. Jadi kita tenang saja terhadap Islam ini karena sudah ada janji dari Allah bahwa Islam akan selalu bertambah. Meskipun umat Islam tidak mendakwahkan Islam secara serius, tetapi tetap janji Allah pasti benar, Islam akan bertambah. Dan ini sesuai dengan fakta, dan ini juga sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat As-Saff ayat 8. Allah mengatakan wallahu mutimmun nurahu, Allah akan menyempurnakan sinarnya yaitu Islam walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Kemudian di sini disebutkan saking amannya kondisi sampai-sampai ada dua wanita berjalan yaitu bersafar, tidak takut siapapun kecuali kezaliman. Artinya dia tidak pakai mahram karena keamanan yang dia dapatkan pada masa tersebut ketika Islam sudah menyebar atau tersebar kemana-mana. Nah di sini dua wanita berjalan tanpa mahram ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti boleh wanita bersafar tanpa mahram kalau kondisinya aman. Tapi ini sebenarnya pendapat yang lemah karena hadis ini bicara tentang berita atau kondisi di akhir zaman, bukan berarti ini adalah syariat atau hukum. Ya. Adapun syariat atau hukum itu Nabi SAW sudah tegas melarang. La tusafir, janganlah bersafar, imra'atun, seorang perempuan atau almar'atu, illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahram. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka hadis-hadis yang jelas tegas sebagai hukum begini tidak bisa kita bentrokkan dengan hadis-hadis yang berita seperti ini, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, jadi hukumnya tetap berlaku, tidak boleh safar tanpa mahram. Berikutnya hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian wahai kaum manusia, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan, maksudnya pengumpulan di dunia ini. Bukan pengumpulan yang di akhirat karena ada dua kali pengumpulan ya. Ini pengumpulan di dunia menjelang kiamat. Rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, warubanan, dan dalam keadaan berkendara, watujarruna, dan ada juga yang diseret ala wujuhikum, pada wajah-wajah kalian, hahuna, ke arah sini. Nah, kata-kata ke arah sini inilah yang menunjukkan bahwa ini pengumpulan di dunia. Karena waktu itu Rasulullah kemudian wa'auma biyadihi, beliau berisyarat dengan telapak tangannya atau dengan telunjuknya, nahwa syami, ke arah Syam. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an. Jadi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terkenal itu, bukan ya, tapi Muawiyah yang lain. Nah, maka hadis ini menunjukkan fadilahnya Syam adalah bahwa Syam itu adalah tuhsyarun atau ardul mahsyar, tempat pengumpulan manusia. Jadi di akhir zaman nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat. Ini menjelang kiamat ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi disebut sebagai ardul mahsyar, tempat dikumpulkannya orang-orang. Nah, ini penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya. Ini adalah terjadinya qubailal qiyamah, menjelang hari kiamat. Salah satu yang menjelaskan seperti ini adalah guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, penulis kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, dan juga penulis ta'liq terhadap Sahih Bukhari. Nah, di dalam ta'liqan Sahih Bukhari ini beliau menjelaskan hadis-hadis seperti ini, bahwa ini adalah pengumpulan di dunia. Adapun pengumpulan di akhirat yaitu di padang mahsyar, di mana manusia kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut. Dan kita tahu bahwasanya Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat.
Pada hari kiamat itu bumi sudah diganti dengan bumi yang lain. Langit-langit juga begitu, sudah diganti dengan langit-langit yang lain. Jadi sudah bukan bumi yang sekarang kita tinggali ini bumi yang sekarang kita tinggali ini nanti akan menjadi roti, akan diubah oleh Allah menjadi roti, menjadi hidangan bagi ahli jannah, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, nuzulan li ahlil jannati. Takunul ardu, bumi ini akan menjadi yaumal kiamati, besok pada hari kiamat, khubzatan wahidah, satu roti. Alangkah besarnya roti ini, ya, karena bumi sebesar ini. Yatakafa'u hal jabbar biyadihi, kemudian dipegang oleh al jabbar, yaitu Allah, dengan tangannya. Kama yatakafa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana seseorang memegang rotinya ketika safar. Nuzulan li ahlil jannah, sebagai hidangan bagi ahlul jannah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, tapi Allah tidak seperti makhluk, ya, berarti jangan bayangkan Allah berarti tangannya dengan 5 jari seperti ini, megangnya seperti roti begini, ya. Tapi maksudnya diserupakan bahwa satu roti bisa dipegang satu manusia, demikian juga satu bumi ini yang besar ini bisa dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keistimewaan negara Syam, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ardul mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia di akhir zaman. Berikutnya hadis yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yamanin, iman itu di Yaman, wal kufru qibalal masyriq, sementara kafir itu di arah timur, was sakinatu, dan ketenangan, atau juga diartikan oleh para ulama selain ketenangan adalah tawadu, itu li ahlil ghanam, bagi orang-orang yang pemelihara kambing, wal fakhru war riya, sementara kebanggaan dan riya itu adalah fil faddadina, pada orang-orang yang ahli teriak. Siapa ahli teriak? Yaitu ahli khail, para pemilik kuda-kuda, wa ahli wabar, dan para pemilik wabar. Wabar itu adalah kulit bulunya unta. Maka yang dimaksud di sini orang-orang yang tinggal di padang pasir, para badui yang suka teriak-teriak kalau menggiring unta mereka dan menggiring kuda mereka. Ya'til Masih, akan datang Al-Masihud Dajjal. Al-Masih di sini Masihud Dajjal, ya, bukan Isa Al-Masih. Idza jaa, apabila dia datang nanti, dubura Uhudin, di balik gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah, ya. Maka sarafatil malaikatu, para malaikat pun memalingkan wajahnya Dajjal qibala Syam, ke arah Syam. Akhirnya dia pergi ke Syam, ke utara. Wa hunaka yahlik, dan di sanalah dia akan binasa, yaitu dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini yang berkaitan dengan Syam adalah ini, yaitu malaikat memalingkan wajahnya Dajjal ke arah Syam, kemudian dibunuh di Syam. Nah, ini berarti fadilahnya Syam, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat dibunuhnya manusia paling jelek di atas muka bumi, yaitu Dajjal, yang dia mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min syarri dzalika, dan dia diberi kekuatan lebih dari manusia biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa berbuat ini itu berdasarkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai fitnahan atau ujian bagi manusia. Nah, di sini kata-kata yahlik, ya, yang artinya binasa atau mati, ini maksudnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, lang dzaba kama yadhubu. Ini dhaif, kita cari yang sahih. Ini dia. Fayanzilu Isa bin Maryam, turun Nabi Isa, fa'ammahum, mengimami kaum muslimin. Fa idza ra'ahu aduwullahi, apabila melihat Nabi Isa musuhnya Allah, yaitu si Dajjal, dzaba kama yadubul milhu fil ma', maka si Dajjal ini mencair sebagaimana mencairnya garam di dalam air. Falau tarakahu lang dzaba, andaikan Nabi Isa membiarkan Dajjal, dia akan meleleh sendiri sampai hatta yahlik, sampai mati. Walakin yaqtuluhu Allah biyadih, akan tapi Allah bunuh Dajjal dengan tangannya Nabi Isa. Fayurihim damahu fi harbatih, maka dia tampakkan darahnya Dajjal kepada umat Islam pada tombaknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, supaya menenangkan hati umat Islam, ya.
karena mereka tahu betul-betul sudah mati ini Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dipilihnya kematian Dajjal ini oleh Nabi Isa, di tangan Nabi Isa, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Syam, dan ini menunjukkan fadilahnya negara Syam karena dipilihkan oleh Allah untuk perkara-perkara yang besar seperti ini. Kemudian di sini disebutkan iman itu Yaman. Apa maksudnya iman itu Yaman? Ini ada dua kandungan makna, ada dua makna terkandung di sini. Yang pertama, bahwa orang-orang Yaman itu mudah untuk beriman. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW kirim para dai, ada Mu'adz, ada Abu Musa, ada Ali, dikirim berdakwah, semuanya berhasil, yaitu membawa keislaman, menyebabkan keislaman orang-orang Yaman. Tidak ada yang melawan, ya. Berbeda dengan negara-negara yang lain, didakwai malah melawan, malah tidak mau masuk Islam, malah pilih perang. Nah, kalau Yaman tidak, mereka mudah takluk kepada dakwahnya Nabi SAW, maka disebut sebagai iman. Kemudian kandungan makna yang kedua, orang itu kalau sempurna dalam sesuatu, maka sesuatu itu dinisbatkan kepadanya. Nah, demikian juga di sini al-imanu Yaman, iman itu di Yaman, artinya keimanan mereka sempurna, tidak seperti negara-negara yang lain. Hanya saja diperselisihkan oleh para ulama, apakah iman di Yaman itu untuk setiap masa ataukah hanya di masa Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu di masa Nabi Muhammad SAW saja. Kalau sekarang ya belum tentu. Ada juga yang mengatakan ini secara mutlak, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan ini di masa saya, tidak, ya. Berarti mutlak umum sampai pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kibalal masyriq, kafir di arah timur. Nah, timurnya ini kita harus melihat peta dari Madinah. Rasulullah menunjuk ke arah timur itu kemana? Nah, ternyata disebutkan di sana adalah arahnya Irak, ya. Sehingga pada suatu hari Nabi SAW bicara tentang Khawarij, itu beliau juga menunjuk ke arah timur. Nah, dan ternyata betul, orang-orang Khawarij itu munculnya pertama kali dari Harura. Harura ini adalah satu kampung di Kufah, ya, dan Kufah itu termasuk di Irak. Nah, maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, kekafiran itu munculnya dari arah timur. Dalam hadis yang lain bukan kekafiran tapi ra'sul kufri, ya, puncak kekafiran. Dalam hadis yang lain disebutkan fitnah itu muncul dari arah timur. Fitnah itu adalah perkara-perkara rusak yang merusak agama manusia. Kemudian ini ahlul ghanam, tandanya orang-orang miskin zaman dulu itu mereka hanya memelihara kambing, tidak punya yang lain. Sementara tandanya orang-orang kaya itu kalau punya khail, ya, punya kuda, demikian juga punya unta-unta. Berikutnya hadis yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahul Yaman, akan ditaklukkan negara Yaman. Fayati qaumun, maka akan datang suatu kaum yabusun, mereka menggiring apa? Fayatahammaluna bi ahlihim, mereka membawa keluarga mereka, waman ata'ahum, dan orang-orang yang mentaati mereka, yaitu digiring ke arah Yaman karena pengen pindah dari Madinah ke Yaman. Maka Nabi berkomentar, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Tidak hanya Yaman, ini yang pertama Yaman, ya. Sekarang yang kedua, wa tuftahu Syam, dan akan ditaklukkan negara Syam. Fayati qaumun yabusun, maka akan datang suatu kaum yang mereka itu menggiring perlahan-lahan keluarganya dari Madinah menuju ke Syam. Fayatahalmaluna bi ahlihim wa man ata'ahum, mereka membawa keluarga mereka dan siapapun yang taati mereka ke arah Syam. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Tidak hanya Syam, juga Irak. Wa tuftahul Iraqu, Irak akan ditaklukkan. Fayati qaumun yabusun, maka akan datang suatu kaum yang menggiring, yaitu keluarga mereka dari Madinah ke Irak. Fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum, mereka pun memikul keluarga mereka dan orang-orang yang mentaati mereka menuju ke arah Irak. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Hadis riwayat Malik, dan ini muttafaqun alaih dari Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebut oleh para ulama termasuk mu'jizatun nabawiyatun, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika bersabda ini, Yaman, Syam, dan Irak ini masih belum ditaklukkan. Semuanya masih negara kafir.
Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim dai ke Yaman, akhirnya Yaman ditaklukkan, maka mereka masuk Islam. Demikian juga di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, ini Syam ditaklukkan, ya, sehingga orang-orang Romawi takluk terhadap kaum muslimin. Demikian juga Irak ditaklukkan. Dan ini para ulama katakan ternyata urutan penaklukannya sesuai urutan yang disebutkan Nabi. Yaman dulu, itu yang pertama kali, dan itu di masa hidup Nabi SAW. Kemudian Syam, dan itu di masa khilafah Sayyidina Umar. Kemudian Irak, dan itu di masa berikutnya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW mengatakan Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Nah, menimbulkan pertanyaan, apa sih fadilahnya kota Madinah? Fadilahnya banyak, tapi saya sampaikan di sini 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikan di Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah, 2 kali lipat berkah yang engkau letakkan di Makkah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi berkahnya double untuk Madinah, lebih banyak daripada berkahnya Makkah, dan ini sisi kelebihan Madinah daripada Makkah. Secara umum Makkah lebih utama. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man istata'a ayyamuta bil Madinah, siapa yang bisa matinya di Madinah, falyamut biha, silahkan mati di Madinah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena saya kasih syafaat bagi orang yang matinya di Madinah. Maksudnya di dekat dengan muslimin, ya. Kalau munafik sama kafir enggak dapat syafaat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, karena itulah Sayyidina Umar berdoa, ya Allah berikan saya mati syahid dan jadikan mati saya di negeri nabimu, yaitu di Madinah. Maka orang-orang merasa heran, mati syahid kok mau minta mati di Madinah, ya harus keluar Madinah untuk perang, karena Madinah sudah negara Islam. Tapi karena keyakinan Sayyidina Umar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberikan betul oleh Allah mati syahid ditusuk orang kafir ketika salat subuh, dan itulah mati syahid yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengimami salat subuh di kota Madinah. Hadis yang ke-6, yang terakhir pada pertemuan kali ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'at ummi, telah melihat ibuku, ka'annahu kharaja minha nur, seolah-olah keluar dari ibuku satu sinar yang besar, adha'at minhu, yang bersinar dari sebab sinar tadi, qusurus Syami, istana-istana di Syam. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksud ra'at, melihat, ini melihat dalam mimpi, karena itu setelahnya dikatakan ka'annahu, seolah-olah. Jadi tidak betul-betul melihat. Jadi beliau sedang tidur, ibunya Nabi ini, kemudian dalam mimpi dia melihat, ya, ada satu sinar yang keluar dari tubuh dia menuju ke Syam, ya, bersinar kemudian sampai negara Syam itu jadi terang benderang. Nah, ini ditafsiri oleh orang ulama bahwa sinar itu adalah sinar hidayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, wallahu mutimmun nurihi, Allah akan menyempurnakan sinarnya, yaitu hidayah Islam ini ke seluruh muka bumi. Maka maksud atau mimpi, tafsiran dari mimpinya ibunya Nabi SAW ini adalah bahwa sinar Nabi Muhammad, sinar hidayah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu nanti akan tersebar ke segala penjuru dunia, dan termasuk Syam itu adalah yang didatangi oleh agama Islam, dan itu sudah terbukti, dan sampai hari ini pun Syam masih negara Islam. Dan kenapa disebutkan Syam saja, sementara yang dimaksud adalah tersebarnya Islam ini ke segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Itu kenapa disebutkan Syam, kok tidak disebutkan Indonesia? Karena Syam ini adalah tempat kerajaannya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Samuel terdahulu, Taurat, Injil, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu maulidnya, lahirnya di Mekah, muhajarnya, yaitu tempat hijrahnya di Madinah, kemudian mulkuhu, kerajaannya di Syam. Dan itu sesuai fakta juga. Rasulullah SAW wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, diganti oleh Ali, diganti oleh Hasan. Ini semuanya di Madinah, ya, tidak di Syam. Nah, kemudian digantikan oleh siapa ini? Muawiyah. Muawiyah
itu ternyata mendirikan istananya atau kekuasaannya di Syam. Maka sudah sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya betul-betul kerajaan itu akan ada di Syam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain ya, bahwasanya khilafatun nubuwah ada 30 hari, kemudian setelah itu yang muncul adalah kerajaan dan itu tempatnya di Syam. Dan ini mimpi ibu Nabi Muhammad SAW ini berarti sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan wahyu. Kalau wahyu itu hanya khusus para nabi. Nah, ini ibunya Nabi Muhammad SAW, dia seorang wanita biasa, bukan nabi, namanya adalah Aminah, maka mimpinya ini adalah mimpi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.